Zastro-Yuni akan mempresentasikan materi tentang virus, di mana materi ini atau presentasi ini adalah tugas individu dari mata kuliah mikrobiologi dan virologi. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang virus. Selamat menyaksikan. Sejarah penemuan virus. Penemuan virus ini ditemukan pertama kali pada tahun 1883 oleh Adolf Meyer, yaitu pada saat itu terdapat juga penyakit yang menyebabkan bintik-bintik kuning pada daun tembakau atau mozaik tembakau. Lalu selanjutnya pada tahun 1892, Dmitri Ivanovsky itu menemukan bahwa penyebab penyakit tersebut adalah patogen yang sangat kecil dan penghasil toksin atau racun. Pada tahun 1897, Martinus Benjenerik, peneliti dari Belanda, meneliti perkembangbiakan patogen ini. Namun, patogen ini tidak dapat dikembangbiakan di cawan peti seperti bakteri. Karena tidak bisa dikembangbiakan di cawan Petri, jadi Benjenerik ini berkesimpulan bahwa patogen tersebut adalah partikel yang lebih kecil dan lebih sederhana dari bakteri. Selanjutnya pada tahun 1905, Wendell Meredith Stanley, peneliti dari Amerika, itu berhasil mengkristalkan patogen pada tumbuhan tembakau yang disebut atau diberi nama Tobacco Mosaic Virus atau TMV. Ciri-ciri virus. Ciri-ciri virus ini dia berukuran sangat-sangat kecil, yaitu 0,02 mikron sampai 200 mikron. Virus ini tubuhnya terdiri atas selubung patogen atau kapsoid dan bahan inti berupa RNA dan DNA. Virus ini tidak memiliki membran dan organel sel. Lalu virus ini juga bereproduksi jika berada dalam sel hidup dan dapat dihilangkan dengan sinar X. Virus ini juga berbentuk seperti batang, filamen, polihedral dan seperti huruf T. Struktur dan bagian virus. Struktur dan bagian virus ini ada kapsid, kapsomer, dan struktur tambahan. Kapsid ini adalah lapisan pembungkus DNA atau RNA dan dapat membentuk helix atau batang, polihedral, dan sebagainya. Lalu selanjutnya kapsomer. Kapsomer ini adalah subunit protein dengan jumlah jenis protein yang biasanya sedikit dan akan bergabung membentuk kapsoid. Lalu ada struktur tambahan. Struktur tambahan ini yaitu selubung virus yang menyelubungi kapsid dengan fungsi menginfeksi inangnya. Lalu selanjutnya adalah replikasi virus. Replikasi virus ini terdiri dua siklus, ada siklus litik dan siklus lisogenik. Siklus litik ini dapat dilihat dari gambar dan siklus lisogenik dapat dilihat dari gambar juga. Siklus litik ini adalah proses penghancuran sel inang dengan akhir proses replikasi sehingga sel inang ini akan terjadinya lisis atau pecah dan mati. Sedangkan siklus lisogenik ini adalah mekanisme replikasi virus melalui penyisipan materi genetik virus pada materi genetik inang. Dan siklus lisogenik ini tidak melibatkan proses penghancuran sel inang. Jadi dapat dibedakan, siklus litik ini terjadinya proses lisis atau proses penghancuran, sedangkan siklus lisogenik ini tidak terjadinya proses penghancuran. Contoh dari virus ini adalah salah satunya virus Ebola. Virus Ebola ini terjadi pada tahun 1974 di Sudan, Republik Demokratik Kongo. Virus Ebola ini memiliki gejala seperti penyakit biasanya pada umumnya, yaitu gejala flu, demam tifoid, dan malaria. Virus Ebola ini ditularkan tidak melalui kontak langsung, tetapi melalui cairan seperti keringat, air liur, hingga sperma. Virus Ebola ini memiliki gejala parah, itu seperti nyeri otot, sakit perut, hingga pendarahan. Baiklah, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan see you.